Bos mau nanya apa? Enggak, ini anak saya insya Allah tahun ini katanya mau nikah, tapi saya nggak ada persiapan gitu loh. Uangnya nggak ada. Betul. Ya nggak mungkin lah lo ada duit lah. Kenapa? Karena lo ketuhannya bolong-bolong. Lo nya ketuhannya bolong-bolong, bos. Istilahnya tuh sholatnya bolong-bolong. Coba sholatnya jangan bolong-bolong. Nanti ada aja Tuhan kasih rezekinya. Kalau gue tanya Allah kasih duit ya, ngapain ke gue jadi bolong-bolong? Tuh lo bolong. Jangan. Sholatnya tepat waktu, ba'diyah qobliyahnya dikerjain, berjamaahnya nggak boleh bolong. Nanti kalau duit lo udah banyak, udah nggak usah sholat lagi, kan lo bokeh lagi, sholat lagi gitu. Tawa. Bisa, ya. Apalagi kalau lo pengen duitnya banyak, bos. Lu baca Quran tiap hari, nih duitnya banyak. Kalau gue tanya nih, terakhir lu baca Quran kapan? 1000 tahun yang lalu apa 2000 tahun yang lalu? SMP terakhir baca Quran. Tepuk tangan dong. Gak boleh tahu, harus baca Quran tiap hari, baca Quran tiap hari. Duit lu banyak. Kadang lu aja gue tanya, lu naruh Al-Quran di mana? Lo aja bingung. Lu naruh STNK motor apal, kunci motor aja lo apal. Al-Quran di mana? Gue naruh gak boleh. Nah, kapan lu mau ngawinin anak lo? Nah, mulai ntar malam aja lo pulang, habis ngedrop lo hampir rumah, baca Quran. Kalau lo nggak punya, tinggal datang ke si bos, gue minta Quran boleh gak? Tadi kasih lo baca. Nanti kalau duit udah banyak, udah gak usah baca lagi. Kalau bokeh lagi, baca lagi. Itu doang. Baca Quran 1000 tahun yang lalu ya. SMP, zaman SMP. Udah gue keker loh. Ada lagi? Udah. Oke, ibu apa? Ini Pak Ji mau buka kafe kasih rame. Di mana? Di Mangga 2 Square. Mangga 2 Square. Nah, ibu tinggalnya di mana? Duren Sawit. Duren Sawit. Terus kalau buka di Mangga 2, yang nungguin siapa nanti? Ada pegawai ya, saya ada ikut lah, tapi yang nggak terus. Pertanyaannya apa ke saya? Bisa ramein aja. Pasti bisa lah. Sekarang ini, yang mau buka kafe ibu, yang yakin saya pasti rame. Ini yang mau buka rame gak ya? Dah elah, harusnya ibu pasti rame. Kan ucapan adalah doa. Jadi ibu ngucapnya rame, pasti rame. Malah kalau ibu mau, yang buka awal ibu, namanya membumi dijejek, rame. Ya. Kalau ibu mau lagi, rendam celana dalam ibu, dicawik-cawik sama buat ngepel lantainya. Jadi ntar yang nginjak dia pasti balik lagi, yang nginjak pasti balik lagi. Nanti yang ngepel siapa Ji? Ya karyawan. Jadi ibu rendam celana dalam ibu, masukin ke dalam botol ini, kasih pewangi yang warna biru, kan nggak ketahuan celana dalam ibu karena kan nggak ada gambar celana dalam kan. Nah, dikecerit. Ini kecerit ini buat ngepel ya biar wangi. Alasannya gitu. Ya. Harus kasih pewarna. Kalau nggak kasih pewarna, takut ada bayangan celana dalam kan repot. Kasih pakai pewarna, pewangi, Ya. pel. Nanti dilap mejanya, dilap bangkunya, rame banget, orang pada berduyun-duyun. Kok gitu Ci? Nah ini kan tadi bangkunya gue lap pakai celana dalam gue, pakai rame kan ya. Launching undang semua yang ada di sini. Pokoknya pasti rame bu, nggak mungkin nggak rame. Tidak ada sejarahnya. Asal ibu ucapan adalah doa. Ibu ngucapnya aja yang pas, pasti rame. Pasti rame, pasti laku, pasti orang makan, pasti orang bayar. Jangan bilang rame, nggak tahu pada ngutang. Rame sih, tapi bayarnya pada ngutang. Ya elah. Terus apa lagi? Ini ibu tahu sini dari mana?
Dari teman. Ngomong gimana temennya? Kok mau diracunin sama temennya? Ngomong gimana deketin? Ibu gimana? Tahu sini dari mana dulu? Saya punya pegawai dulu di properti. Terus? Ya, dia ngajak saya udah kedua kali kesini. Ketemu saya udah 2 kali? Belum. Oh, Ketemu belum. Pak Haji baru hari ini. Dari kemarin saya kesini nggak ketemu Pak Haji. Oh iya. Ini bersyukur dong, langsung datang ketemu. Iya. Duduknya di depan. Biasanya orang sampai 2 hari, 3 hari. Terus apalagi pertanyaannya? Saya Pusing. kepala saya sakit Bang. Sakitnya gimana? Jadi kalau dari kedokteran bilang ada tumor otak ya. Tumor otak. Terus? Kan ya suruh operasi apa ya nggak bisa lah, saya udah tua ya. Gitu gimana ya Pak Haji? Pengen sembuh apa pengen kambuh? Sembuh lah Pak Haji. Ya sama kayak tadi. Ibu agamanya apa? Atau Nah, bisa gak ibu jam 4 pagi udah nggak boleh makan. Ntar jam 6 baru ibu makan. Besok bebas. Besok lagi jam 4 udah nggak boleh makan, jam 4 pagi, jam 6 sore boleh makan. Selama 99 hari. Ntar ibu nggak usah dioperasi, sembuh. Puasa namanya. Ya, sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Selama 99 hari. Ya, kalau di jam 4, ibu udah nggak boleh makan tuh jam 4 pagi. Kalau ibu makan jam 4:30, batal. Jadi namanya detok, ngeluarin racun. Nanti jam semuanya. 4 pagi. Terus nanti buka puasanya jam 6. 6 sore. Oh, Jadi dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore ibu nggak boleh minum, nggak boleh makan, nggak boleh nyicip kue, nggak boleh. Sebelum jam 4 tuh namanya sahur. Ya, gitu. ya. Jadi puasanya dihitung 99 hari atau sama yang nggak puasanya jadi 99? Sama puasanya 99 hari, jadi cuma 45 hari. Oh, yang puasa. 100 hari kurang 1. Nanti ibu enakan tuh palanya tuh. Nanti kalau ibu mau tambahin lagi sembuh total, lanjutin lagi 99 hari yang kedua. Oh, gitu mendingan saya tiap hari aja puasa. Nggak boleh, mesti selang-seling. Kan pengobatannya nggak waras saya. Kalau waras kan langsung ya. Kalau itu waras, kalau ini nggak waras. Jadi selang-seling gitu. Maunya saya selang-seling. Ya gitu ya. Iya, iya. Gratis, nggak usah pakai minum obat, nggak usah, pakai itu aja. Lumayan kan irit kantong. Iya. Puasa enggak, itu irit kantong. Kalau berobat ke dokter kan mesti nembus obat mahal, ya kan? Ada lagi? Banyak apa? Oh, jadi ada 2 hal. Ini siapa? Ini siapa? Oh, ini tante. Ini tante. Tinggalnya di mana? Aku tinggal di Kelapa Gading sekarang. Oh ya. Pertanyaannya apa? Jadi ada 2 hal ya. Ya pasti yang satu masalah kayak gimana ya untuk dapat kerjaan yang baik biar bisa dapat lebih maju, karena setiap saya lagi di atas itu pasti ada yang menzolimi, ada yang menjatuhkan ya kan. Nah, jadi saya pengen tuh ya dapat kerjaan yang baik atau mungkin buka bisnis atau apapun lah peluangnya gitu kan. Tapi ya kalau bisa di luar juga jauh dari orang-orang yang suka menjatuhkan juga gitu, karena benar-benar sampai dituduh dan nggak cuma sekali. Iya, karena memang kamu dari lahir, kamu kerja dipindah di mana aja ya begitu, udah bawaannya dari orok. Nah sekarang gimana supaya penangkalnya? Nah kalau mau tidur, celana dalam kamu dicopot, gosok di muka kamu, gosok. Jadi entah kalau ngelihat orang lihat wajah kamu, bawaannya pengen ngasih duit aja, nggak pengen jatuhin kamu. Kebalikannya, ini berlaku gak semuanya? Berlaku. Oke. Nanti bangun tidur, copot lagi celana dalam kamu, gosok lagi 99 kali gosok. Kedua, bisa gak kalau sekarang nih bangun tidur, jangan yang dicari HP. Kamu kan kalau bangun tidur yang dicari HP. Nggak boleh. Jadi yang dicari Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kamu udah punya pasangan belum? Ya itu yang pertanyaan kedua, belum punya pasangan. Nanti ada bonusnya, itu udah pasangan. Maksudnya lagi deket, cuma ya pengen lebih deket tuh gitu. Nah nanti kalau kamu gosok, pacar kamu ngasih duit mulu. Alhamdulillah, bisa buat DP mobil.
Nah, kamu di rumah sama siapa tinggalnya? Saya lagi sering ikut tante saya sih, bukan yang ini, ada tante. Di satu rumah. Mm-mm. Nah, terima kasih Tuhan, tante saya dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, dan saya naik ke pelaminan tahun ini, dan saya bisa punya penghasilan sebulan 1 miliar. Itu kan 1 miliar. Jadi itu gosoknya maksudnya 99 kali dan Iya. untuk berapa hari? Nyoba aja sekarang, coba dulu. Oh, shock 99 Jadi sebelum kali. tidur dan bangun tidur ya Pak? Mau tidur 99 kali. Kamu maunya apa hajatnya? Naik ke pelaminan tahun ini. Semua yang natap saya ngasih uang. Oke. Semua yang natap saya promosiin saya jabatan. Semua yang lihat saya promosiin saya di tempat yang paling enak. Ntar semua begitu. Oke. Nanti bangun tidur, Begitu lagi. copot lagi cara dalam yang kamu 99 pakai, kali lagi. gosok lagi 99. Coba kamu lakuin dulu selama 99 hari. Iya, mendingan nih gitu. Oke. Nanti kamu lanjutin boleh, selesai boleh. Heeh. Jadi ini Nanti untuk kalau jodoh juga begitu, naik ke pelaminan tahun ini, naik ke pelaminan tahun ini. Nanti dia ngajakin serius. oke. Ada lagi? Emang dari sononya kamu kalau pindah kerja begitu. Kenapa, Nah, Pak? ya emang begitu. Jadi contoh ya, nih. Zaman dulu di kampung, zaman dulu itu kalau ada tetangga ngasih selamatan, itu sebelum dimakan sama anaknya itu diselakangin dulu sama ibunya supaya nggak sawanan. Nah, lu tuh sawanan, tau sawanan? Jadi zaman dulu kalau kita ada selamatan orang meninggal, kan bawa nasi berkat tuh. Sebelum dimakan ke anaknya kan diselakangin dulu, diselakangin sama orang tua kita supaya nggak sawanan. Nah, kamu ya dilangkahin dulu. Nah, kamu siapa yang mau ngelangkahin? Udah aja selakangan gue sendiri biar gue nggak sawanan. Jadi orang yang tadinya benci sama kamu jadi sayang. Orang yang tadinya pengen jahatin kamu jadi malah promosiin kamu. Iya. Orang yang tadi mau mindahin kamu ke bagian mana malah enggak. Nah, karena dia nih mantunya punya istri, diselakangin sama istrinya. Karena kamu belum punya cowok, ya udah punya kamu sendiri. Ini berlaku buat semua, berlaku. Ini namanya tolak bala. Iya makanya bingung juga sih ya Pak. Maksudnya banyak banget. Jangan bingung, saya tuh tiap malam tahajud biar lu tuh dipindah-pindahin, lu dijatuhin terus. Gue doain tiap malam, karena kalau nggak gue doain lu nggak datang ke sini. Emang doa gua. Amin. Gitu, palanya pusing, tumor otak. Ayo kemari deh. Gitu. Iya, oke. Itu aja sih. Tinggal dipraktekin ya. Tinggal aku praktekin. Jadi aja. namanya sawanan, wajahnya sawan. Sawan. Iya, jadi kalau kamu kerja nih di kantor, iya bawaannya ngiri, bawaannya pengen ini, nah itu diselakangin langsung berubah jadi balik namanya. Oke. Nanti aku coba. Coba ya. Makasih ya. Ibu apa lagi? Saya itunya mulainya kapan ya? Besok pagi aja. Ntar malam jam 4 ibu udah mulai nggak makan. Besok sampai jam 6 baru ibu makan. Besok begitu lagi. Besok segitu lagi. 99 kali. 90 sama. Dari sekarang puasa. Besok enggak. Sampai 99 hari. Manjur, ini sama ini sama. Itu. Cuman bedanya ini di kepala, ini di lincah. Nanti dia bisa lincah. Sekarang kan kurang lincah. Lincah. Ibu nggak apa-apa, emang lo gue doain tiap malam biar kepala lo gede sebelah. Tadi ketemu gue. Galah humor. Ada lagi? Ya itu dong sebaiknya yang kedua. Praktekin dulu aja ya, digosok sambil ngucap. Nih semuanya berlaku. Berlaku juga kalau untuk Ibu juga bisa gosok tangan dalam ibu sambil ngomong. Kafe saya rame, kafe saya omsetnya per hari untung bersih 5 juta. Begitu. Punya duit, ngawinin anak gue. Plus tadi jangan lupa lu baca Quran 1000 tahun yang lalu. Jadi ini berlaku juga untuk kayak biar hubungan lebih dekat juga bisa ya Pak ya. Gampang lah, kalau kamu punya cowok, Baru dekat. iya belum baru jadi dekat. Kapan mau ketemu? Kasih tahu saya dulu kira-kira kapan mau ketemu. Besok, lusa atau minggu depan.
Nah, pada saat kamu mau ketemu, ketemunya di mana? Misalkan di Aeon Mall, Sentul. Nah, sebelum ketemu, kamu ke toilet dulu. Nah, di toilet, kamu masukin alat kelamin kamu, tangan kamu ke alat kelamin kamu, remes 9 kali. Nih, hepret, biar nggak rontok. Nah, pas ketemu, kamu pegang pipinya. Sayang, udah makan belum? Nurut banget. Atau Cuci tangan dulu atau Nggak nggak usah? boleh. Oh nggak usah? Oh nggak boleh. Iya, makanya ntar kalau bisa ngeremes, diginiin biar kering. 9 kali. Iya, 9 Ininya kali. juga 9 kali. Sekali. Oh sekali doang. Nggak usah Nah, pakai. salaman sambil salaman. Kamu bilangin gini, ngajak saya nikah, nikahin saya tahun ini. Kalau mbaknya mau ngasih gue duit. Tes, pulangnya kamu dikasih duit, gak dikasih duit. Oh, aduh. Oke, berarti mesti laporan dulu nih ke Pak Haji nih. Boleh WhatsApp, boleh Oke. datang ke sini boleh, Pak Jauh Haji. sih, kalau Yes, sini. alhamdulillah. Heeh. WhatsApp boleh, Nanti Hepo aku sayang. minta WhatsApp-nya deh. Boleh, Pak Haji bener lu. Gue ketemu, abis gue selakangin, dia nurut, manut, katut, tunduk sama gue. 9 kali ya. 9 kali. Gue bawa kemana aja deh, nurut aja. Alhamdulillah Pak Haji. Ya udah praktik Doanya berarti terserah aku. Bebas. Oke. Nurut, manut, katut, tunduk. Katut. Ini berlaku. Iya, bahasa Jawanya tuh nurut, manut, katut, tunduk. Oke. Ini berlaku bah semua. Mau ketemu klien, ketemu nasabah, ketemu pelanggan. Oh, oke siap. Nanti aku minta WA-nya ya Pak ya. Ya, Oke. ada lagi? Udah itu aja sih. Bos, ada lagi gak? Ya coba ini aja Pak. Ya tadi kan yang kayak masalah sakit, kayaknya itu ada Sinus Oh, iya sinus. di otak lo. Iya kadang suka budek. Oh iya, itu memang penyakit orang bokeh begitu. Entah kalau duit lo banyak enggak. Emang orang budak tuh orang-orang bokeh, bos. Kalau dipanggil sampai papa nggak dengar, pa nggak dengar. Nih mau dengar, papa. Nah baru dengar. Itu memang ciri-ciri orang bokeh, bos. Lu. Mesti manggil lu tuh 3 kali, mas. Gak bisa sekali kan lu lagi bokeh. Nah obatnya centong kayu lo giniin 99 kali. Itu yang bekas apa yang Bekas, centong bekas selama sehari 9 kali, selama 9 hari sembuh. Centong kayu, sinus, nanti normal daripada dioperasi, daripada digurah. Waduh, sakit. Udah pakai centong aja. Ada lagi? Ibu apa? Tukar tambah suami enggak? Enggak. Mumpung saya ada bandot bagus. Mbak. Apa aja? Apa aja, mau nanya apa aja? Ya maksudnya anak saya juga yang bontot ini nih kalau Laki nyari- perempuan. yang perempuan Indah namanya. Eh, Nyari kerjaan juga agak susah dia tuh. nanti kalau diselakangin ibu enggak dapat kerjaan bulan ini, dapat kerjaan bulan ini, langsung aja ditulis gajinya. Gajinya 10 juta, gaji 10 juta. Ntar udah terima gaji, terima kerjaan bulan ini dapat gaji 10 juta. Dapat fasilitas dari perusahaan, diselakangin. Kalau memang dia diselakangin susah, wah apaan diselakangin? Oh, tahayul nggak percaya. Tenang, ada ilmu pamungkas yang kedua. Tangan kiri remes alat kelaminnya, kobok di teko air minum. Nah, air tekonya kasih minum si Indah. Nah, bisa bikin air jeruk, es teh manis, bikin kopi sambil ibu ngomong. Nurut, manut, katut, diterima kerja tahun ini, naik ke pelaminan tahun ini, kasih selama 9 hari. Nanti dia nikah tahun ini. Kalau diselakangin susah. Soalnya kan dia nggak datang kemari kan. Iya. Apaan sih mama? Ih, jorok iya apaan? Ya udah, tenang, ada ilmu keduanya. Praktek. Ada lagi? Terus yang ikut saya yang Sama. sama juga ya. Ya sama. Bu, Ada ini susah anaknya pendiam banget itu. ya kan belum dikerjain, praktekin ilmu saya. Praktekin dulu aja. Iya, iya. Oke, ada lagi? Makasih. Assalamualaikum. Bos? Ada nanya lagi gak? Cukup Pak ya. Cukup. Saya Bos? berterima kasih udah bisa ketemu Pak Haji. Nah, Alhamdulillah. ternyata kita sama-sama terlahir di Kemayoran. Alhamdulillah. Saya lahir tahun 70. Kebalik, saya tahun 657. Nah, suhu. Jadi makasih banyak ya. Iya. Insya Allah mungkin Allah pertemukan kita lagi. Boleh. Nggak tahu di mana nanti. Pasti, ya kan? pasti. Kan terkabul pasti.
Iya. Bos, nanya gak lagi? Enggak. Udah. Oh ya, Mbak Haji. Jadi saya sekarang diangkat di partai lagi. Jadi pimpinan tertinggi lah istilahnya. Saya setelah sembuh, boleh nggak saya nyalek lagi? Boleh. Boleh. Makanya kan tadi saya paksa suruh puasa enggak selama 99 kali. Ya. Biar nanti Bapak lincah. Kalau lincah nanti Bapak naik. Ya. Saya ingin Fungsinya jadi gitu. anggota dewan lagi. Boleh. Ya, oke. Boleh. Yang Oke. penting Bapak harus lincah dulu. Siap. Ya. Siap. Lincah. Ada lagi? Udah nggak. Ibu? Yang salah. Ibu apa? Paling anak saya yang bontot, yang nomor 2. Nah, coba diselakangin nikah Sama. tahun ini, dapat perusahaan yang bagus. Kalau dia pengen usaha, dapat customer yang bagus, dapat klien bagus. Kalau dia pengen apa, tinggal ibu ngikut. Tapi kalau tadi diselakanginnya susah, apa sih mama? Ya udah pakai yang tadi. Gitu. Ada lagi? Kan disuruh nih bapaknya nyalek nih katanya. Saya mau jadi anggota dewan. Iya, Saya kan istilahnya kalau di partai itu kan senior banget. iya. Kata pimpinannya itu sekarang bekas anak buah saya. Maunya saya udah ngomong sama pimpinannya. Bos, anakku nyalek ya. Oke. Tapi dianya itu nggak setuju. Kenapa? Dia nggak tahu. Jawab dong dia. Oh iya, kan pakai ilmu Doanya RDAY. RDA jadi Pakai ilmu RDAY, pakai sedekah subuh sama sedekah Jumat Barokah. dulu kan nggak ada duit jadi. Iya. Tuh. Pasti nanti ada backup, pasti. Itu kan ayatnya, berprasangka baiklah kepadaku. Harus prasangka baik. Oke? Ada lagi? Pak Haji, Ya, saya tanya, kasih mic-nya. Kasih mic-nya. Jadi gimana? Oke, kan dia ini kan sibuk banget. Aku masih belum tahu nih ketemunya kapan bisanya. Cowoknya. Iya. Nggak apa-apa, kapan aja ketemu. Jadi Nanti kalau misalkan lagi belum ketemu gini, apa mungkin ada cara lain dulu? gosok pipinya. Oh. Dia pasti ngejar-ngejar pengen ketemu Oh saya. gitu dulu. Oke, Dia oke, pasti oke. ngejar-ngejar pengen ketemu saya. Pasti dia ngejar-ngejar pengen ketemu saya. Nanti ngejar-ngejar kamu. oke. Toto ntar malam dia ngechat. Cit. Oke, Kling. ngerti. Oke. Alhamdulillah. Nah, Oke. Oke, thank you. Ada lagi? Dan Oke. Kalau nggak ada, tukar tempat boleh gak? Oke. Ini biar nih kesana, ini masuk situ. Oke. Bos, tuntun dulu bos. Tuntun dulu bos. Ya. Bisa? Oke. Lewatnya sini nih. Oh, buka lo situ dulu nih sebentar nih. Ini sini. Apa-apa. Kabul ya. Senyum ya. Mana senyumnya? Alhamdulillah waras. 99 hari. Iya dong, 99 kali. Udah lewat sini, lewat sini. Oh iya, boleh. Ayo. Ayo. 087 877 18 16 18. Aku yang tadi ngobrol depan Pak Haji gitu, yang rumahku di Kelapa Gading gitu. Oh iya. 087 877 18 16 18 877. Oh kebanyakan. 087 877. 7-nya dihapus nih, San. 7 cuma 2. Dwi Susanto. Ibu, Senyum, baru masuk. senyumnya mana? Udah, Nah, itu waras. boleh. Kita ditanya lagi sini nih. Tapi nanti tanya sendiri. Hah? Ya, oke. Mau nanya Selamat juga? praktek. Oh, iya, kapan? Sukses. Oke, pasti. Bos, apa mic-nya? Oh iya, pasti sembuh dong. Puasa bisa kan? 99 kali ya. Nanti kalau ibu mau, ibu pakai centong kayu lebih cepat lagi. Dikeruk. Centong kayu 99 kali. Ulangi lagi 99 kali yang kedua. Ulangi lagi 99 kali yang ketiga sampai 9 kali per hari selama 9 hari.
terenak. Bisa cari centong kayu ya. Oke, sampai ketemu lagi. Terkabul, berkah ya. Sukses ya, jangan ngantuk. Bosnya apa? Assalamualaikum Mbak Haji. Ya. Ya, kami dari Siapa? ini dari keluarga dari Pekalongan. Ya udah dari sini dulu aja. Sini, lu lagi bukan di Solo, pindah duduk deh. Duduk sana. Duduk ya, pindah. Yes, pertanyaannya apa? Saya kan udah meraktekin ilmunya Pak Haji, kobokan itu. Tadinya kan badan saya kan separuh panas kalau sholat. Terus Deketin Meke, deketin. saya praktekkan pakai kobokan itu bereaksi. Sekarang sih nggak panas lagi. Cuman kalau aku berdoa itu kok di leherku itu masih ada reaksinya gitu. Iya tuh masih ada jinnya, masih ada kuntilanaknya. Ulangi lagi 9 hari yang kedua. Ulangi lagi 9 hari yang ketiga. Ulangi lagi 9 hari yang keempat. Sampai 9 hari yang ke-9. Biar si kuntinya tuh nggak ada. Itu kuntilanak, gelayutan. Gak apa-apa lah, iseng-iseng daripada yang lain nggak punya kuntilanak. Kamu doain. Itu ada kuntilanaknya, tapi nggak apa-apa. Kan bisa hilang nanti pakai itu, air kobokan. Atau di ruqyah. Nanti kalau di ruqyah aib kamu ketahuan semua sama orang. Bisa kamu di ruqyah ada ini. Nanti dilihat tuh aib kamu. Kalau kamu suka minum kobokan kan nggak kelihatan, aibnya keluar. Tak bersih. Ada lagi? Saya pernah muntah juga. Ya nggak apa-apa, itu keluar namanya tuh, gondrolnya keluar. Pertanyaannya apa lagi? Terus masalah pekerjaan itu sama masalah utang juga. Ya nggak mungkin, kan masih ada tuh jinnya, dibersihin dulu sampai bersih, baru nanti utangnya lunas. Itu kan duitnya saya banyak. udah pakai air kobokan itu, saya sampai nggak bisa ngitung sudah lebih dari 9 kali atau belum. Soalnya kan saya Kamu punya kapur tulis gak? Kalau udah satu, kayak yang beli air aja tuh, zaman dulu kan beli air pakai kapur tulis. 4, 5. 5, kayak pemilu tuh, kayak pemilu 9. pakai pulpen. Oh iya boleh. Iya. Pakai lidi boleh tuh, kayak pemilu 9 hari. Yang pertama, Iya. mendingan nggak utang lunas belum? 9 hari yang kedua, lunas belum utangnya belum? 9 hari yang ketiga. Namanya gratisan. Kamunya mah nggak seronto, pengen buru-buru aja, ampret. Jalanin aja, namanya juga pengobatan gratisan. Tanpa harus ibu datang ke Bogor, praktekin YouTube di rumah kan sembuh. Ulang lagi tuh. Ada lagi? Iya, insya Allah. Ada lagi ya? Udah. Dah, ibu. Kalau masalah anak itu, kalau misalnya berdua itu kayaknya tadinya kan rada bandel. Kalau saya ngomong itu dianya kayak Pertanyaannya apa? itu biar anaknya itu nurut terus. Remas alat kelamin ibu pakai tangan kiri 9 kali, masukin ke dalam teko air minum, dikobok-kobok. Remas lagi yang kedua, masukin ke teko air minum yang kedua, kobok-kobok sambil ngomong nurut, manut, katut, tidak nakal, rajin sholat, rajin baca Quran, kerja apa bahasa, udah diminum dek, nih minum, nggak mau mambu, ya udah dimasak buat bikin air jeruk, teh, kopi selama 9 hari. Kan dia udah kerja jauh dari saya. Kalau pakai fotonya boleh nggak? Bisa digosok pakai celana dalam ibu, semaput, nanti pingsan. Maunya apa? Tinggal diucap. Ada lagi? Udah. Mbaknya apa? Oh, ini ibu saya. Ya. Ya, mbaknya apa? Tak panggil mbak, awet nom. Karena udah malam. Pertanyaan apa? Ini kan kata ibu saya itu pingin cepet lunas hutang gitu. Itu tadi, ibu mau pakai ilmu RDI apa? Mau sedekah ekstrim? Mau ibadah ekstrim? Mau yakin ekstrim? Atau mau puasa ekstrim? Kalau puasa ekstrim, puasa enggak, selama 99 hari. Kalau ibu pengen punya duit 10 miliar, puasa enggak.
999 kali. Tinggal ibu yang mau yang mana? Hah? Puasa aja. Kalau ibu memang sedekahnya nggak punya, ibadahnya nggak punya, apalagi tuh, yakinnya nggak punya, udah pakai puasa aja. Ini ilmu baru ya. Iya, Tadi kan cuma tiga. Tadi cuma dua. terus Sedekah sama ibadah. Ada lagi yakin. Sekarang udah pakai puasa. Kenapa? Karena tamu saya punya duitnya banyak. Saya tanya, bos, kok duit tuh banyak banget? Gue liat kayaknya lo gak pernah ini. Kan ngikutin lu, puasa enggak. Kan agama gue Kristen Katolik. Puasa enggak. Sekarang duit gue ratusan miliar, Ji. Oh, alhamdulillah. Udah langsung saya promosiin. Terus kemarin ada yang sakit stroke, kanker, tumor, bahasanya puasa enggak, sembuh. Lo gitu aja. Kalau misalnya kepingin punya pekerja Pak, pingin punya pekerja, Contohnya kan misalnya kan usaha batik itu kan harus punya pengrajinnya. Itu caranya gimana? ibu mau sedekah ekstrim boleh, mau ibadah ekstrim boleh, mau yakin ekstrim boleh, mau puasa ekstrim boleh, mau yang mana? Bebas. Nanti ada orang pada ngelamar, pada pengen kerja sama ibu, nggak dibayar malah. Emang ada tuh banyak tuh yang pada riado di sini. Kan nggak saya bayar. Pak Haji, saya mau riado, alhamdulillah nggak dibayar. Gimana mau bayar orang dipakai gratis? Nanti begitu. Ada lagi? Kalau misalnya omsetnya penghasilannya biar meningkat? Aduh, podo aja bos, lo kan belum praktek, lo tuh belum praktekin ilmu gua, jadi nanya mulu. Praktekin dulu maunya apa, semua yang punya aja nih berlaku semuanya. Ibu mau apa, mau tukar tambah suami, iso, jangankan buat omset. Ji, gue pengen punya laki 9, bisa. Tuh mbak saya banyak tuh, saya tanya, oh poso. Ada lagi? Ibu belum meraktekin, jadi saya kadang males jawabnya kan ibu belum meraktekin. Praktekin dulu aja. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Nggak pernah gagal. Ini yang tadi pagi, kalau ibu lihat tuh, ada yang sedekahkan tadi pagi, berapa tuh? 100 juta, ada nggak? Lihat di grup. Itu orang gemblung. Tapi kan rezekinya, wush. Yuk, ibu ada lagi. Pegang mic-nya apa kalau mau nanya? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau nanya Pak, saya sudah mempraktekkan ilmu wobo-wobo itu, Terus? tapi sudah 6 kali, mau 7 kali, tapi dingdong nggak tepat waktu gitu. Nggak apa-apa. Mau ngoboknya jam berapa? Jam 12 siang boleh. Nggak habis sholat duha. Ya boleh. Boleh. Bebas. Tapi sampai sekarang pipisnya masih agak berkuning-kuning seperti teh itu Pak Ji. Nggak apa-apa. Lumayan daripada warnanya orange. Warna abu-abu. Ibu meraktekin aja Bu sampai 9 kali. Belum 9 kali yang kedua. Belum 9 kali yang gitu. Habis 9 kali yang ke-9. Emang hajat ibu apa? Hajat itu banyak. Ya udah ibu aja belum ngerjain, kebanyakan hajat daripada jalanin. Jalaninnya baru 6. Jalanin dulu Bu, terus. Jangan kalah sama pasien saya yang utangnya 350 miliar lunas. Jangan kalah sama pasien saya yang utangnya 200 miliar lunas. Tuh yang ngasih Isuzu Elab. Tuh yang bangun. Ibunya terlalu lenjeh tuh termasuk kolokan. Kok saya belum ya? Ucapan adalah doa. Tuh belum. Harus nggak boleh ngomong begitu. Pasti terkabul. Ibu kan jangan. Kok saya belum ya? Ya ibu doang yang belum. Yang lain udah. Jangan ngomong. Kok saya belum. Jangan. Atau ngomong ini. Kurang apa ya? Ntar dijawab sama Allah. Kurang ajar. Jangan. Nah, dari? Ada Pak. Apa? Itu saja kan kerja pengrajin batik. Ya. Buruh sama Cina, tapi Cinanya itu enggak apa ya? Kalau Jawa orang Jawa ngoten Pak ngoten. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Cinanya itu biar luluh hatinya. Gosok pakai celana dalam. Bos saya kalau ngelihat saya ngasih duit. Saya juga begitu Bu. Saya ketemu tamu saya semalam. Saya gosok pakai celana dalam. Yang saya tatap ngasih duit 100 juta. Yang tatap. Tadi pagi dia jam berapa tuh? Jam 7 apa ya?
ngasih duit 100 juta. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gosok bu. Kalau yang nggak gosok ya ngasih 100.000. Ngapain juga? Pernah Pak sih kalau totalan itu nggak pernah bisa merasakan hasil yang memuaskan, nggak bisa. Kadang main gitu. Mainnya tidak sesuai dengan hasil kerja 1 tahun, kan tidak ada penghasilannya sama sekali sama Cina itu Pak. Maksudnya? Kalau totalan biasanya kan orang buruh seperti kita itu totalan hasil kerja 1 tahun itu bisa ditotal waktu itu umpama hasilnya itu 1 tahun itu berapa juta. Tapi saya merasakan tidak ada yang seperti itu Pak, hasilnya men. Kan ibu belum meraktekin gosok pakai celana dalam. Ibu ke celana dalam nggak sekarang? Ya. Ya udah tinggal digosok aja di sini dulu praktekin nih. Dah gosok kalau mau tidur 99 kali kayak yang tadi Mbak di sini. Ntar bangun tidur gosok lagi. Bos saya ngasih duit, bos saya ngasih duit. Begitu Bu. Saya juga begitu Bu. Tamu saya ngasih 100, tamu saya ngasih 100, tamu saya ngasih 100. Ini tadi pagi ngasih 100. Alhamdulillah. Kalau yang ngasih 100.000 mah nggak saya gosok, bikin pipi saya gatal. 100.000 hari gini gitu. 100 juta Bu. Tamu saya ngasih 100 juta. Saya gosok mau tidur, kata istri saya, Papa ngapain gosok-gosok celana dalam? Kan istri saya orang Palembang, nggak ngerti ilmu saya. Kalau saya orang Jawa. Nanti pagi ada yang ngasih duit 100 juta. Oh iya? Iya. Coba buktiin Pak nih, liatin dulu aja nih. Pagi saya bangun tidur, habis sahur, saya bangun jam berapa? Saya lihat tuh, ada duit 100 juta. Kata istri saya, ah bener Pak, aku gosok juga ya. Iya lu gosok aja tuh, gosok terus. Sampai kalau dalamnya hancur, gosok. Ibu belum praktekin Bu, praktekin dulu aja. Iya. Ada lagi? Ada Pak, itu Apa? anak saya nanti mau ujian akhir tahun ini, mau lulusan kelas 3. Diselakangin, kalau memang nggak bisa remes taruh di teko, nanti diminum. Lulus bisa. Hasil yang memuaskan. Gagal bisa. Jangan Tidak apa. lulus. Ya maunya Ibu apa? Ya lulus yang memuaskan hasil. Oh ya udah begitu. Kasihan. Ada lagi? Udah, makasih Pak. Bos, apa bos? Yang laki nanya nggak? Yang laki nanya nggak? Iya Pak, nanya Pak. Apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya apa? mau nanya apa? Biar hutang-hutangnya cepat lunas, biar Ya nggak mungkin lah. Yang tadi gue bilang yang main bapak-bapak tadi di sini, sholatnya tepat waktu. Nih, lu sholatnya eo. Iya, hehe, tepuk tangan dong. Sholat, nanti kalau udah utangnya lunas, udah nggak usah sholat lagi. Kan bangkrut lagi, sholat lagi. Kan ketemu saya lagi. Sholat tepat waktu, ba'diyah qobliyah dikerjain, berjamaahnya nggak boleh bolong. Nanti kalau udah utangnya lunas, udah nggak usah ke masjid. Ngapain mumet pegelinu tahu? Nanti kan bokeh lagi, baru ke masjid lagi. Ada lagi? biar itu Pak Haji apa? Dapat kerjaan. Nggak mungkin, kan lo sholatnya bolong. Sholat dulu, sama baca Quran. Coba terakhir baca Quran kapan? Terakhir 1000 tahun yang lalu apa 2000 tahun yang lalu? Baca Quran. Minggu kemarin kayaknya. Nah, empret. Tiap hari buka Quran, tiap hari baca Quran, tiap hari. Nanti kalau udah dapat pekerjaan enak, udah nggak usah baca Quran. Emang nggak mumet baca Quran? Udah nggak usah. Entah kan lo terpuruk lagi, baca Quran lagi gitu. Berarti kuncinya itu ya Pak Haji? Kuncinya itu sholat tepat waktu, ba'diyah qobliyah dikerjain, berjamaah nggak boleh bolong, baca Quran setiap hari. Kalau sampai lo nggak dapat pekerjaan, kalau sampai lo nggak punya duit, gue subsidi tiap bulan 100 juta, cukup gak? Tuh, saudara bukan, temen bukan, sedulur bukan, udah kerjain dulu. Tak gue kasih 100 juta tunai, kasih nomor rekening ke gue. Tapi semua pahala lu buat gue. Ya iya dong, nggak ada yang gratisan. Gimana? Jadi kalau masuk neraka, alhamdulillah gue masuk surga. Kenapa? Kan pahala lu buat gue semua. Jadi kerjain aja. Kok gitu Ji? Banyak begitu. Manjur. Ya, sholat tepat waktu, ba'diyah qobliyah dikerjain, berjamaah nggak boleh bolong. Sebelum azan subuh, kamu udah duduk di masjid.
Ntar pengurus masjid pada bubar, nggak apa-apa. Dia giloni dulu kamu, ha? Ke masjid, sopo ki wong. Tumben. Nggak apa-apa, pokoknya sebelum azan udah duduk di masjid. Kalau azan baru berangkat, batal. Duitnya banyak Pak Ji, tes 100 juta minimal sebulan. Kok gitu Ji? Kan saya udah praktekin. Sebelum azan duduk di masjid. Makanya orang terkaya di dunia tuh bukan siapa misalkan Atta Halilintar atau siapa, bukan. Orang terkaya di muka bumi ini orang yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Orang terkaya itu. Oke? Ada lagi? Ya, cukup Pak. Sholat ya. Kapelin lo nggak sholat. Sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Pak, saya kan kerja di ikut Cina. Iya. Kerja partai. Nggak apa-apa. Iya. Karena ibu bokeh. Pak. Kalau ibu kaya ya orang pada kerja sama ibu. Rugi. Deketin mic-nya. Rugi. Rugi. Iya. Pertanyaannya. Pertanyaannya ya bisa lunas ruginya. Ya nggak bisa bu. Ini saksinya semua orang. Kalau ibu bisa punya penghasilan sebulan 1 miliar, nggak bisa. 100 juta juga nggak bisa. Kenapa? Karena muka sama duit beda. Mukanya ibu mah desa, uangnya kota. Nah coba mukanya ibu digosok pakai tangan dalam nih kayak ibu nah tadi. Punya duit 1 miliar. Nah kan mukanya ibu kinclong tuh cerah. Baru duit dateng. Saya tanya rezeki duit masuk ke dia. Enggak, kenapa? Mukanya kagak pantas megang duit banyak tuh. Namanya muka berak. Nah, coba mukanya dikinclongin dulu. Gimana caranya Ji? Paksain sebelum azan subuh, ibu udah duduk di sajadah pakai mukena. Ibu kan enggak. Enggak Pak. Sebelum azan. Iya, sebelum ada. Udah duduk di sajadah pakai mukena. Iya. Terus nanti kan ngepas tuh duitnya banyak. Puasa kan 2 bulan terus Pak. Ya belum baru 2 bulan Nah, pret. tapi dulu kan. Nggak boleh. Terus dulu dah, nanti pasti dikabul. Iya. Ya. Jam berapa Pak? Sebelum azan subuh, ibu udah duduk di sajadah pakai mukena. Tapi belum waktunya lah. Orang baru 2 bulan. Enggak, jam 3 udah bangun Pak. Dari kapan? Ya biasa. Hah? Biasa sudah lama biasa. Mandi gak? Ya mandi dulu. Mandi dulu. Iya. Baca Quran gak? Ya udah baca Quran berapa sudah habis subuh Pak. Kalau kan udah diajarin, kalau ibu pengen punya uang banyak, tidak dihina-hina sama orang, paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sebelum azan subuh udah duduk di sajadah pakai mukena. Sholat subuh tidak boleh tidur sampai matahari terbit. Itu minimal per bulan 10 miliar per bulan. Gitu. Kedua, iya, terus kedua yang bikin nasib ibu jelek karena ibu masih punya sifat bangsat. Apa tuh sifat bangsat? Sifat 18. Mana saya punya sifat bangsat? Benci sama orang lain, benci sama atasan, benci sama majikan. Nah itu nggak boleh. Coba sifat. Tapi nggak ada benci Pak saya nggak. Lo tadi kan kamu ngomong saya kerja sama Cino, duitnya rugi mulu. Apa nggak tuh benci? Empret lo. Untung saksinya banyak. Hehehe, nggak boleh. Pokoknya kalau ibu pengen terkabul, sifat 18 yang nggak boleh ada. Kalau ibu punya sifat 18 yang nggak ada, ibu udah tuh cantik-cantik. Tapi kan ibu paling buram sedunia. Enggak lah, murah. Udah nggak boleh punya sifat 18. Ada lagi? Enggak Pak. Nggak ada. Oke. Apa? Mbak tanya sedikit. Saya punya centong tapi katanya suami saya itu centong bagus, betul kan enggak Pak? Bagus. Iya, bagus. Nun sewu. Bagus. 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 Bagus, Bu. Sampai kinclong gitunya itu. Iya kan itu apa namanya?